Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hermawan. Saya mahasiswa Universitas Saharja dengan jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang materi kecakapan antarpersonal. Langsung saya mulai presentasinya. Yang pertama ada komunikasi. Definisinya, seni untuk membuat diri Anda dapat dimengerti atau dipahami orang lain. Baca, tulis, bicara dengan atribut. Keterampilan berkomunikasi selalu jadikan ukuran bagi efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi meliputi kemampuan mendengarkan, penyampaian pesan, menilai kembali komunikasi tersebut, mengantisipasi hasil penilaian agar proses berjalan rutin atau berkesinambungan. Yang ketiga ada hambatan komunikasi seperti hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan semantik, tafsir arti kata, tertulis lengkap, sopan, jelas, singkat, tepat. Keempat, mengatasi hambatan seperti menggunakan umpan balik, mengenal yang diajak berkomunikasi, rencanakan secara tertulis. Selanjutnya ada interpersonal, merupakan salah satu soft skill yang banyak diminta oleh perusahaan untuk berbagai jabatan dan posisi. Interpersonal skill bukan merupakan bagian dari karakter kepribadian yang bersifat bawaan, melainkan merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Interpersonal skill yang baik dapat dibangun dari kemampuan mengembangkan perilaku dan komunikasi yang asertif dan efektif. Terus ada interpersonal skill. Yang pertama, kemampuan, kesanggupan, kepandaian, dan kemahiran seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Yang itu memiliki konsep diri dan kepribadian yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan potensi diri menjadi pribadi yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Yang keempat, percaya diri dan mengasah kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, berpenampilan menarik dan menyenangkan. Yang keenam, meningkatkan human relation dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat bekerjasama dengan tim. Yang ketiga ada teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi dari Wilbur Stram. Adanya komunikasi atau sender dan komunikasi receiver, pesan, message, dan frame of reference, kerangka pengalaman seorang. Yang kedua, teori komunikasi Jack Duncan. Adanya attention, understanding, acceptance, dan atau ada kesediaan menerima komunikan dan action atau respon positif. Yang ketiga, teori komunikasi Joseph DeVito. Adanya keterbukaan, openness, kesamaan, equality, empati, dukungan, sportif, dan positiveness. Komunikasi efektif. Komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan menerima pesan. Keberhasilan sebuah usaha atau bisnis juga tergantung pada kemampuan karyawan dan manajer dalam berkomunikasi publik secara efektif. Komunikasi efektif terjadi jika tercapai pemahaman yang sama, merangsang pihak yang lain melakukan tindakan dan mendorong orang untuk berpikir dengan cara yang baru. Terus ada seni komunikasi efektif. Yang pertama itu the art of looking, memandang. Yang kedua the art of smiling, tersenyum. Yang ketiga the art of listening, mendengar. Yang keempat the art of questioning, bertanya. Yang kelima the art of answering, menjawab. Yang keenam the art of surprising, kejutan positif. Yang ketujuh the art of admitting mistake, mengakui kesalahan. Yang ke-8 the art of asking apology, meminta maaf. Yang 9 the art of stating empathy, pertanyaan empati. Yang 10 the art of closing conversation, menutup pembicaraan. Selanjutnya bentuk-bentuk interpersonal skill.
ada human relation. Pertama, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain secara tatap muka dalam komunikasi kerja organisasi, di mana semua bidang kehidupan dengan tujuan untuk mengunggah kegairahan, kegiatan bekerja, semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Yang kedua, motivasi adalah kunci aktivitas human relation. Yang ketiga, counseling sebagai teknik human relation. Terkait ada 4 gaya perilaku. Sikap atau gaya seseorang dalam membina hubungan. Yang pertama itu ada tipe harmoni. Tipe harmoni seperti pendirian tenang dan pasti, mudah didekatin dan penuh kehangatan. Yang kedua itu ada tipe gaul, suka bermain-main, ramah, suka bercoloteh. Yang ketiga ada tipe pemikir, cerdik, banyak akal, berhati-hati. Yang keempat tipe kuasa, pemimpin dan penguasa dengan keinginan dalam hati untuk menjadi nomor satu. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Pentingnya berkomunikasi dengan jelas. We can only communicate. Bateson 1972. Komunikasi adalah persyaratan kehidupan manusia. Fakta. Pertama, individu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, mendengar. Yang kedua, komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik antar personal. Yang ketiga sebuah ide betapapun hebatnya tidak berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami orang lain. Kesimpulannya itu komunikasi meliputi transfer maupun pemahaman makna. Terus ada tipe organisasi. Yang pertama, organisasi bisnis. Tujuan utama adalah mencari keuntungan ekonomi. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba. Organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Yang ketiga, pada badan usaha milik negara BUMN, suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, ada koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak. Yang kelima, sosial, karakteristik utama user oriented frame. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi ada communication style, didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Specialized set of interpersonal behaviors that are used in a given situation. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapat respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu. Terus ada 6 gaya komunikasi. Pertama itu the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style, the withdrawal style. Aliran komunikasi adalah suatu proses dinamik dalam mana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diterpresentasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada anggota-anggota organisasi, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada aliran komunikasi. Organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitan dengan hubungan-hubungan ataupun pula dengan pelaksanaan atau pencapaian tujuan organisasi. Contoh itu ada sifat aliran komunikasi. Getsko 1964. Aliran informasi. Penyebaran pesan dalam organisasi dapat terjadi dalam 3 cara. Pertama itu ada serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak, lebih dari satu orang, bukan proses diadik. Bentuknya seperti memo, pertemuan, rapat akbar, televisi, telekonferensi, penyampaian pesan bermedia. Keuntungannya cepat, mudah, atau dapat diakses pada saat bersamaan, berhubungan dengan banyak sasaran orang, informasi terbuka, biasanya digunakan oleh organisasi besar. Yang kita ada kerugian. Kerugiannya itu tidak dapat menyebarkan informasi yang sifat rahasia. Biasanya digunakan oleh organisasi publik atau organisasi yang memiliki jaringan kerja yang luas.
Saya telah berdua berurutan, yaitu proses penyebaran informasi pesan secara diadik merupakan bentuk komunikasi yang utama. Henry 1962 dengan pola siapa berbicara kepada siapa. Informasi disampaikan secara berurutan dari satu orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Bentuknya komunikasi antarpersonal mode jaringan sel keuntungan menjamin kerahasiaan informasi, lebih mendekatkan hubungan antara anggota. Penyampaiannya lambat, memungkinkan terjadinya bias atau distorsi informasi, multi persepsi, interpretasi. Biasanya sangat efektif untuk organisasi yang bersifat politis, ideologis, rahasia, militer, ataupun pola untuk suatu kebijakan organisasi yang sifatnya tertutup atau rahasia strategis. Untuk itu dibutuhkan kemampuan akurasi penyampaian pesan, daya ingat yang baik, dan disiplin yang tinggi. 3. Serentak atau berurutan, yaitu kombinasi kedua pola aliran yang telah disebutkan sebelumnya. Ada tipe kepribadian. Selanjutnya ada tipe kepribadian. Yang pertama itu kepribadian tipe A. Serba cepat dalam bergerak, berjalan, dan makan. Merasa tidak sabar atau peristiwa yang terjadi. Berusaha untuk melakukan dua hal lebih sekaligus, tidak suka menikmati waktu luang. Terobsesi dengan jumlah, mengukur kesuksesan berdasar berapa banyak yang mereka peroleh. Terus ada kepribadian tipe B, tidak pernah mengalami keterdesakan waktu, tidak perlu memamerkan prestasi yang mereka capai, bermain untuk memperoleh kegembiraan. Yang keempat, dapat santai tanpa merasa bersalah. Jadi ada pengertian dari pengertian sensasi. Menurut Dennis Kohn, proses sensasi terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak. Ada Benjamin D. Wallman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, dan konseptual. Itu sensasi. Deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Definisi atensi itu pemusatan pikiran pada suatu objek dan pada saat yang sama seorang mengabaikan objek lain. Yang kedua, pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Yang ketiga, kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli tertentu dan mengabaikan stimuli yang lain. Yang keempat, pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap suatu objek simultan kompleks yang pikiran. Yang terakhir itu pemusatan kesadaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.